Alus mana preman maut di masjid jeung ustad maut di Saritem? Jawab. Preman maut di masjid. Wow jeung premana. Apa mautna kunaon? Mau ampli ka setrum. Hati-hati, ustad maut di tempat prostitusi mungkin keur dakwah. Tong berburuk sangka, bangsa kita hancur karena tergesa-gesa menyimpulkan. Kalau jelema ngebut susul, carekan, kela. Kunaon maneh ngebut daripada enak motor cenah. Derai-derai cemara, cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan ditingkap merapuh dipukul angin yang terpendam. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan. Sebelum pada akhirnya kita menyerah. Seberapa sering kamu lihat laki-laki muda gagah kuat perkasa di masjid? Nah, jarang kan? Jujur aja, kebanyakan yang datang itu kakek-kakek yang jalannya udah susah, ruku apalagi. Bahkan ada yang sholatnya duduk di kursi. Terus kamu nunggu sampai encok baru mau serius ibadah. Badan kuat itu bukan cuma buat gagah-gagahan bro. Ini investasi buat sholatmu, buat sujudmu yang khusyuk. Dan buat bekal nanti di masa tua. Jadi jangan sampai masa muda kita kuat maksiat tapi lemah buat ibadah. Yuk nge-gym. Bukan cuma buat otot, tapi buat iman juga. Nge-gym bisa 5 kali seminggu, masa sholat 5 waktu aja nggak bisa. Jangan lemah. Seberapa sering kamu lihat laki-laki muda gagah kuat perkasa di masjid? Nah, jarang kan? Jujur aja, kebanyakan yang datang itu kakek-kakek yang jalannya udah susah, ruku apalagi. Bahkan ada yang sholatnya duduk di kursi. Terus kamu nunggu sampai encok baru mau serius ibadah. Badan kuat itu bukan cuma buat gagah-gagahan bro. Ini investasi buat sholatmu, buat sujudmu yang khusyuk. Dan buat bekal nanti di masa tua. Jadi jangan sampai masa muda kita kuat maksiat tapi lemah buat ibadah. Yuk nge-gym. Bukan cuma buat otot, tapi buat iman juga. Nge-gym bisa 5 kali seminggu, masa sholat 5 waktu aja nggak bisa. Jangan lemah. Hidup laki-laki itu penuh cobaan. Tapi jika kau sudah menjadi laki-laki, tolong jangan berhenti jadi laki-laki. Laki-laki itu diapit oleh 2 kata tinggal. Saat miskin, mungkin kita ditinggalkan. Tapi saat kaya, mungkin kita yang meninggalkan. Menjadi laki-laki yang belum punya apa-apa itu berat. Kita harus kuat. Di saat lapar tidak bisa kita tahan, di situ harga diri digerus oleh tuntutan zaman. Ada anak yang butuh uang jajan, ada istri yang butuh uang belanja. Dan dunia tidak pernah menunggu kita untuk sukses. Lalu mungkin pada kondisi tidak punya apa-apa tersebut, kita mulai bangkit. Pelan-pelan rezeki datang. Dan kita mulai punya apa-apa. Mobil sudah ada di garasi, dan kita sudah punya rumah 2 lantai. Tapi sebagai laki-laki kita tidak pernah bebas dari cobaan. Karena tiba-tiba godaan datang dalam bentuk senyum manis dan pujian manja. Tangan kita yang dulu menggenggam 1 tangan, mungkin sekarang kita mulai menggenggam 2, bahkan lebih. Ironis ya, saat miskin kita ditinggalkan, saat kaya kita yang meninggalkan. Dalam kondisi seperti itu kira-kira siapa yang salah? Dunia, wanita, atau laki-laki itu sendiri? Sebagai laki-laki kita memang penuh cobaan, tapi seringnya kita tidak punya tempat untuk bercerita. Negeri ini terlalu luas untuk dijelajahi. Sampai tua pun takkan selesai menikmati keindahannya. Syahdan, segala sesuatu harus dimulai, termasuk petualangan. Gunung dan laut menunggu untuk dikunjungi. Masyarakat pelosok menunggu untuk berbagi pengalaman. Pada akhirnya, dimanapun kita berada, negeri ini adalah rumah.
Semua bisa berubah, tapi jangan pernah ubah nada bicaramu ketika hidupmu sudah berada di level lebih layak dari mereka. Ingatlah, ketika Tuhan memberimu banyak kekayaan, berarti Tuhan menginginkan kamu agar bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan malah untuk menyepelekan orang lain. Semua bisa berubah, tapi jangan pernah ubah nada bicaramu ketika hidupmu sudah berada di level lebih layak dari mereka. Ingatlah, ketika Tuhan memberimu banyak kekayaan, berarti Tuhan menginginkan kamu agar bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan malah untuk menyepelekan orang lain. Dulu setiap langkah memiliki arti, setiap puncak memiliki cerita. Tapi kini semua terasa samar. Pertanyaan dalam diri perihal kenapa mendaki semakin menguat. Selama ini saya merasa yang paling sulit ditemukan adalah puncak. Saya keliru. Yang paling sulit ditemukan adalah alasan untuk terus berjalan. Dikoyak-koyak sepi. Penghabisan kali itu kau datang, membawa karangan kembang, mawar merah, dan melati putih, darah dan suci. Kau tebarkan depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Sudah itu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini cinta? Keduanya tak mengerti. Sehari itu kita bersama, tak hampir menghampiri. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak. Cara merubah diri untuk lebih baik adalah dengan cara merubah circle-nya. Pertemanan yang baik sangat berpengaruh. Seseorang tergantung agama kawannya, baik atau buruknya. Dan sebagaimana ketika seseorang berteman dengan penjual minyak wangi, dia bisa saja mendapatkan hadiah dari penjual minyak wangi itu. Atau paling minimal, dia mendapati bau yang wangi, yang enak darinya. Paling resep ulin kanu kieu aslina. Cuacana sejuk, adem, tiis, loba tatangkalan teu. Di tengali-tengali teu sakabeh tatangkalan dibere daun anu indah. Tapi aya oge tatangkalan nu dibere akar anu kuat supaya manehna teu tumbang. Sarua ciga jelema, teu sakabeh jelema dibere kahirupan anu ngeunah, dibere kahirupan anu mewah. Aya oge jelema nu dibere hate kuat yang dengan tabahnya dia selalu berjuang dan berdoa. Lamun hirup ngeunah wae moal aya nu berjuang, lamun hirup ngeunah wae moal aya nu ngadoa.